sini kita akan membahas latihan-latihan soal yang telah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya. Soal yang pertama yaitu diberikan vektor seperti pada gambar di samping. Ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Gambarlah vektor hasil penjumlahan dan pengurangan vektor-vektor tersebut dengan metode poligon. Poin yang pertama yaitu A plus B. Jadi kita hubungkan vektor A dengan vektor B seperti ini. Lalu kita tarik resultan vektor dari pangkal vektor A ke ujung vektor B seperti ini. Kemudian poin yang kedua yaitu A minus B. Minus B yaitu arah lawannya 180 derajat. Nah, kalau kalian ingat pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara menggambar resultan vektor dengan metode poligon, yaitu dengan cara menghubungkan ujung vektor pertama ke pangkal vektor berikutnya. Nah, kalau ada yang menggambar seperti ini salah ya. Gambar yang betul adalah kan ujung ketemu pangkal. Jadi tidak boleh ujung ketemu ujung atau pangkal ketemu pangkal. Jadi resultannya seperti ini. Kemudian poin yang C-nya yaitu A plus C. Nah, ini mudah ya, tinggal kita hubungkan vektor A dengan pangkal vektor C seperti ini. Resultannya yaitu dari pangkal vektor A ke ujung vektor C seperti ini. Kemudian poin yang D-nya adalah C minus A. Nah, C-nya berarti di sini tetap. Terus minus A. Minus A berarti arah lawan dari A-nya, yaitu 180 derajat dari A. Maka gambarnya seperti ini. Lalu buat resultan vektor dari pangkal vektor C ke ujung vektor A seperti ini. Kemudian poin yang terakhir A plus B plus C. Jadi tinggal kita hubungkan antara ujung vektor A ke pangkal vektor B. Kemudian ujung vektor B ke pangkal vektor C. Lalu resultannya yaitu dari pangkal vektor A ke ujung vektor terakhir, yaitu vektor C seperti ini. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Pindah berjalan lurus sejauh 2 meter ke barat, kemudian belok ke selatan sejauh 6 meter, dan belok lagi ke timur sejauh 10 meter. Gambarlah rute pindah serta hitunglah perpindahan dari posisi awalnya. Nah, langkah yang pertama untuk menjawab soal seperti ini, kita buat dulu arahnya, arah barat, timur, utara, dan selatan. Kemudian kita lihat soalnya, pindah berjalan lurus sejauh 2 meter ke barat. Nah, kita gambar 2 meter ke barat seperti ini. Lalu belok ke selatan sejauh 6 meter. Kita gambar 6 meter seperti ini. Kemudian belok lagi ke timur sejauh 10 meter. Kita buat garis 10 meter seperti ini ke arah timur. Nah, itulah rute pindah. Kemudian kita diminta untuk mencari perpindahan dari posisi awalnya. Perpindahannya dari ujung vektor yang 10 meter ke pangkal vektor yang 2 meter. Nah, untuk memudahkan kita tarik garis bantu seperti ini. Jadi ini membentuk sudut 90 derajat. Jadi untuk menjawab soalnya kita menggunakan rumus Pythagoras. Kita masukkan nilainya 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat itu 64 dan 6 kuadrat itu 36, sama dengan akar 100. Akar 100 itu 10. Jadi perpindahan dari posisi awal pindah yaitu sebesar 10 meter. Untuk soal yang ketiga, dua buah vektor masing-masing 20 Newton dan 60 Newton. Sudut apit antara kedua vektor itu adalah 60 derajat. Berapakah resultan dari kedua vektor tersebut? Kalau kita gambarkan, maka bentuknya seperti ini. Nah, sedangkan resultannya kita bisa gambarkan seperti ini. Kita tarik, maka resultannya seperti ini. Kemudian kita tulis diketahuinya, yaitu F1 20 Newton, F2 nya 60 Newton, dan sudut apitnya yaitu θ sebesar 60 derajat.
Yang ditanyakan adalah resultannya. Kita masukkan rumus resultannya, yaitu F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 dikali cos theta. Kita masukkan nilainya. 20 kuadrat itu 400, 60 kuadrat itu 3600. Kemudian cos 60 yaitu setengah. Jadi setengah dari 2400 sama dengan 1200. Hasilnya yaitu akar 5200. Akar 5200 dapat kita tuliskan 400 dikali 13. Akar 400 sendiri yaitu 20, maka dapat kita tuliskan 20 akar 13 Newton. Nah, itulah hasilnya. Kemudian soal terakhir yaitu soal keempat. 3 buah vektor F1 sama dengan 10 Newton, F2 sama dengan 15 Newton, F3 sama dengan 8 Newton berada pada satu titik tangkap seperti gambar di bawah. Carilah besar resultannya. Nah, jadi pada gambar dapat kita lihat ada vektor 1 yang nilainya 10 Newton dengan sudut 45 derajat. Kemudian ada F2 sebesar 15 Newton dengan sudut 30 derajat. Dan F3 sebesar 8 Newton dengan sudut 60 derajat. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menguraikannya menjadi komponen sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama untuk vektor 1. Ya, vektor 1 untuk F1X-nya yaitu F dikali cos theta. Nilai F1 sama dengan 10, kemudian cos theta. Theta-nya itu 45 derajat. Jadi kita tulis 10 cos 45 derajat. Cos 45 derajat sendiri yaitu setengah akar 2. Jadi 10 dikali setengah akar 2 yaitu 7,07. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang pembulatan angka. Jadi 7,07 dapat kita bulatkan menjadi 7,1 Newton. Kemudian F1Y. F1Y sama dengan F dikali sin theta. Karena sin dan cos 45 derajat sama yaitu setengah akar 2. Jadi kita tulis 10 dikali setengah akar 2 yaitu 7,1 Newton. Kemudian kita ke vektor kedua. Nah, ada F2X. F2X yaitu F dikali cos theta. Cos theta-nya sebesar 30 derajat. Jadi 15 dikali cos 30 derajat sama dengan 15 dikali setengah akar 3 sama dengan 12,99. 12,99 dapat kita bulatkan menjadi 13. Selanjutnya F2Y. F2Y sama dengan F dikali sin theta sama dengan 15 sin 30. Sin 30 yaitu setengah yaitu 7,5 Newton. Selanjutnya vektor 3. Untuk F3X-nya yaitu F cos theta dengan theta-nya yaitu 60 derajat. Jadi 8 dikali cos 60 derajat sama dengan 8 dikali setengah, karena cos 60 derajat nilainya setengah. Hasilnya adalah 4 Newton. Kemudian F3Y yaitu F sin theta sama dengan 8 dikali sin 60 derajat, yaitu 8 dikali setengah akar 3 sama dengan 6,92 yang dapat kita bulatkan menjadi 6,9 Newton. Nah, setelah kita selesai menguraikan menjadi komponen sumbu X dan sumbu Y, maka langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan setiap komponen di sumbu X dan di sumbu Y. Untuk sigma fx, kita lihat f1-nya ke arah mana. Kita lihat f1-nya ke arah kiri, makanya nilainya negatif. Kemudian f2x itu arahnya ke kanan, jadi positif. Kemudian untuk f3x itu juga ke kiri, nilainya negatif juga. Jadi minus f1x ditambah f2x dikurang f3x sama dengan minus 7,1 ditambah 13 dikurang 4 sama dengan 1,9 Newton. Untuk sigma Fy nya kita lihat, nah di sini kita lihat F1 nya itu ke arah atas jadi positif. Kemudian F2 nya juga ke arah atas jadi positif. Kemudian untuk F3 itu ke bawah nilainya negatif.
Jadi 7,1 ditambah 7,5 dikurang 6,9 hasilnya adalah 7,7 Newton. Kemudian setelah kita jumlahkan, kita dapat menghitung resultannya dengan rumus R sama dengan akar sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Nilai dari sigma fx yaitu 1,9, jadi 1,9 kuadrat ditambah 7,7 kuadrat. Hasilnya adalah akar 3,61 ditambah 59,29, yaitu 7,93 Newton. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.